Ya kawan-kawan, dengan ini saya klarifikasi, saya tuh bukan admin Extra Time Indonesia. Bangsat kalian yang bilang itu semua, anjing. Admin Extra Time Indonesia itu kemungkinan sejawat dokter. Ya, tapi mereka itu pura-pura fans Liverpool. Mereka tuh fans MU semua. Cuman mereka bunglon karena malu keluar dari gua. Makanya berpura-pura menjadi fans Liverpool. Biar meloloskan diri dari hujatan, ada sebuah... Karena takut diserang sama klub fansnya seseorang. Itu. Awas semuanya. Di TikTok sudah ada yang percaya soalnya. Welcome back to Box Football Show. Jerry Arvino, Rossi Vinsa, Lex Leniza, dan juga yang tadinya gue mau kenalin sebagai admin Extra Time Indonesia. Ternyata bukan. Ada kualifikasi dulu. Bukan. Ternyata itu. Admin Adubnalti. Bukan. Bukan itu. Iya. Bukan. Tapi awalnya gimana sih, Dok? Maksudnya? Itu awal mulanya itu gara-gara tiba-tiba dia edukasi kesehatan. Tiba-tiba. Kaget lah. Aku nggak tahu kalau dia tuh orang kedokteran atau dokter. Tapi gosipnya mengatakan memang beberapa adminnya tuh dokter di daerah Malang atau Surabaya. Terus mereka tiba-tiba edukasi satu tentang radiologi, ada yang edukasi tentang OAT, obat tuberkulosis. Loh. Terus penjelasannya detail, bisa baca resep juga. Waduh, semprol nih. Nah, terus pas aku bilang, wah, mantep nih, ternyata kita sejawat. Anjing nggak tahu dari mana itu satu netizen dan sampai sekarang dipercaya. Sampai akhirnya udah capek bantah lah. Bukannya Chelsea ya? Extra Time itu kan banyak itu. Oh, ada beberapa. Kayak dulu Super Soccer. Mayoritas tuh MU. Mayoritas mereka kan MU. warnanya aja merah. Iya, sama aja kayak sini kan. Iya. Mereka. Saya enggak. Cuma saya doang, Dok. Box to box tuh rata-rata MU semua. Rata-rata iya. Rata-rata semua. Itu gak ada yang netral. Regista, Pandit Football, Box to Box, Ruang Taktik. Gak ada yang netral itu. Gak ada? Gak ada. Ruang Taktik kamu MU juga? Bagiku semua mereka MU. Kelihatan. Soalnya mereka itu kalau bahas MU selalu positive thinking gitu, memberikan harapan, pontot. Mereka tuh keluar kalau menang doang. Jadi nggak ada yang Liverpool nggak ada nih ya? Jarang. Yang rata-rata podcaster Liverpool ya ada, cuman kelihatan dari gaya bahasanya. Kelihatan. Jadi saya yakin sebenarnya media-media bola yang terkenal di Twitter kayak Poros Halang apalagi. Ya itu kan jelasnya MU kali itu tuh buzzer MU. Kayaknya dibayar sama MU Indonesia itu. Kalau saya sih yakin itu. Nuduh dia kebanyakan dituduh ya. Sekarang mau nuduh orang. Oh iya itu emang. Ya, tapi nggak gini. Tapi gara-gara lo bukan Extra Time Indonesia, tapi ada kemungkinan lo admin mafia wasit nggak? Oh bukan lagi. Itu Brian Barcelona kalau itu. Brian Barcelona. Jelas tuh Brian Barcelona. Dulu sama-sama. Arista. Dan lucunya ya, tuh Eki. saya sama Brian itu ternyata kita sama-sama dulu di komunitas pecinta Macbeth. Oh, Nah, itu. sepatu ya. Pas zamannya kita dulu namanya dia Brian Dilong terus Tirta Hopus. Barkernya siapa barkernya? Barkernya sih nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada Okay. gitu. Iya. Oh itu ternyata klarifikasi langsung ya? Bukan. Soalnya itu lumayan ini apa namanya lumayan kalau misalkan Anda nggak tahu kan bahwa Amin Extra Time tuh sempat bermasalah dengan salah satu fanbase pemain timnas. Wah. Di TikTok loh saya di-mention. Gila. Ini orang adminnya. Wah bangsat nih kalau saya diserang gimana. Anda belum pernah soalnya melawan fanbase-nya. Kalau di-report hilang akun Anda. Itulah. Sekalipun checklist tuh ya. Gak peduli tuh kalau report masalah. Mana ini pada waktu Tokyo Verde main. Iya. Pasti si... Ya ketahuan dong siapa Tokyo Verde cuma satu. Lah ya itu kan dia yang ngepost terus. Aku lagi di-mention nih. Jadi dia tuh Cuma satu, ini walaupun gak main dia. Kalau orang Jawa bilang ngelempar batu nyilih tangan, nabok nyilih tangan. Lah itu dia tuh Sembunyi tangan. habis itu Hilang. Halo dokter admin, wah suki nek dipercaya tenan loh. Karena Anda tahu rata-rata IQ Indonesia 78. Lah kalau ada yang percaya. Bener, apa TikTok lagi? Wah iya Liar makanya. banget. TikTok aja percaya bahwa Cristiano Ronaldo itu juara dunia. TikTok tuh percaya. Untung IQ Indonesia 78 bukan 70. Jangan gitu gak apa-apa. Kan 17 Desember ketemu. Nah. Itu kan pertandingan gak menentukan soalnya. Aku udah gak anggap MU saingan. Uh. Jadi menang kalah bodo amat. Sabar. MU nanti
gitu ya. Mas Tirta, Dari awal Mas langsung Tirta nih. sama. Itu gak tak tonton juga karena menang kalah gak ngaruh. Oke. Ntar kita bahas itu. Tapi kita mau ngucapin dulu selamat buat podcast sejarah karena dapat top 5 education podcast of the year ya. Top 5 education podcast of the year. Yeay, tepuk tangan dong. Ini berarti membahas sejarah ya? Hah? Membahas sejarah ya? Kayak MU, Liverpool gitu membahas sejarah. Bisa. Tapi ini kan top 5 education podcast nih ya. Kan kayak Dokter Tita kan edukasi. Nah, mungkin dia juga kalau bikin podcast masih masuk education ya. Dan juga jangan lupa tragedi Kanjuruhan karena kemarin keyword tragedi Kanjuruhan ramai lagi karena salah satu capres Anies ya, Pak Anies ya. Anies, ya. Kemarin juga ngebahas soal Kanjuruhan dan KM 50 ke Ganjar pas nanya Ganjar. Ya? Ganjar. Ya, itu jadi ramai lagi tuh karena dibahas ya. Sebenarnya pertanyaan dan jawabannya formalitas sih. Dia bilang kasus tragedi Kanjuruhan harus dituntaskan supaya nggak jadi masalah bangsa yang berkepanjangan. Cuman yang gue seneng ya keywordnya jadi rame lagi aja sih. Sebenarnya itu. Dan juga ada disuarakan juga sama Dazzle. Oh ya band. Ya. Ini band trash ya. Trash tuh sampah bukan? Thrash metal tuh bukan metal sampah. Parah. Ngatain band sampah. Parah. Namanya trash ya. Bukan. Coba gambarnya hapus. Parah. Ya disuarakan oleh band Dazzle di konser mereka di Rock in Solo. Nah, siapakah Dazzle? Dazzle itu band thrash metal dari Malang. Iya. Lanjutkan terus Sam. Semoga terus disuarakan. Dokter Rita ada komentar soal Kanjuruhan? Liganya aja dilanjutin terus kok. Oh iya. Ya kalau Liverpool kan ada tragedi Borough kan. Ya, itu Dan pada waktu itu kan yang disalah-salahin si supporter ya kan. Yang intinya kan pemerintah sana akhirnya bisa membuka sebuah investigasi dan akhirnya dikenang terus 97 kan. Iya. Nah kalau yang di Indonesia kan ya harusnya menjadikan investigasi lebih baik. Dan harusnya itu menjadi tanggung jawab bersama terutama PSSI dan terkait siapa yang bersalah, terus perbaikan kedepannya kayak apa. Kalau misalkan ya nyawa satu orang itu tetap berharga daripada sepak bola itu sendiri. Jadi nggak boleh ada kejadian yang sama lagi. Gitu. Tapi kan ya terus. Ya gimana ya tetap jalan terus evaluasi malah yang aku malah belajarnya itu dari siapa namanya yang kemarin presiden salah satu tim Turki mukulin wasit. Oh iya. Itu liga kan langsung di-stop. Iya. Langsung di-stop liga. Itu satu kejadian mukul wasit ya? Iya, satu kejadian doang mukul wasit loh. Apalagi kalau hampir ratusan orang yang terdampak itu harusnya menjadi evaluasi bagi banyak orang terkait kan. Tapi kan kayaknya orang masih fokus di 2024. Nah, ini. Dan jangan sampai tragedi itu hanya menjadi komoditi terus suara naik habis itu lupa lagi. Benar. Kalau gitu akan menjadi kan cuman menjadi komoditi aja. Sayangnya di situ aja. Moga-moga menjadi perbaikan bagi setempatnya aja lah. Iya. Jadi bukan cuma perkara disebut ketika debat ya, tapi benar-benar ada follow up-nya gitu. Terlepas dari siapapun nanti yang terpilih. Nah, yang penting kita harus terus suarakan dan box to box juga sebagai kita di YouTube nih ya, kita suarakan terus di sosmed juga tentang usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Jangan sampai suaranya menghilang. Masa suaranya disuarakan di konser rock sama di debat capres? Bener. Di tribun lah. Ya, jangan sampai 1, suaranya 2, menghilang ya. Liga 3, seperti iya. fans United, Newcastle dan Manchester Yang United yang tersingkir dari Premier League karena ya kita Premier League Champions League ya kan. Dari jadi kompetisi UEFA bahkan. Apa? Kan peringkat 4. Udah gak ke Europa League. Iya, makanya maksudnya nomor 1 Anies, 2 Prabowo, 3 Ganjar, 4 Man United. Apalagi Newcastle. Ini dua tim yang tahun lalu tuh ngeselin banget fansnya. Mereka bilang Newcastle juga ngeselin fansnya. Nah, dua-duanya kan kemarin tahun lalu ngejek Liverpool. Wah, nomor 5 Liga Pocong. Liga Pocong. Lu cuma Liga Yusel tuh cuma numpang lewat anjing. Lu tuh cuma numpang, jaga boot, keluar lagi. Udah. Jaga boot. Jadi harinya habis udah di loading out ya. Buat apa masuk Yusel kalau jadi badut? Badut lah. Bener. Badut lah. Iya. Copenhagen isinya Galatasaray. Kalau Newcastle kan berat lawannya. Ya minimal tuh nomor 3. Europa League. Minimal masuk Europa League. Ketemu Liverpool. Ya pasti kalah juga. Siapa? Mereka kalah. Mereka lah. Iya. Pokoknya 17 Desember Liverpool kalah. Gak urusan juga sih. Gak mungkin kalah ya. pun kita cuma masih sisi 7 poin kok. Oke. Kamu juga pasti akan kalah lawan Burnley dan sekitarnya. Ya bisa jadi Bournemouth aja kalah. Tapi dari UCL ada komentar, Dok? Gak apa-apa. Sudah soal pertandingan sudah layak kok. Yang lolos kemarin Arsenal sama City kan. Sambil kita lihat tim-tim yang lolos. Yang lolos kan Arsenal sama City kan. Inggris cuma itu ya. Ya udah berarti jelas kan 2 tim lainnya.
United Newcastle United yang kemarin ngajak Liverpool. Kemana mereka sekarang? Gurem. Aduh sayang banget ada fotonya itu bukan. Apa tadi? MU apa? Gurem. GURM. Gurem. Karena katanya mau fokus di Premier League. Biar mereka bisa fokus di Premier League katanya gitu. Itu bukan fokus di Premier League. Tapi fokus ngurusi Antonin biar jadi gangsingan dulu. Oh, muter-muter Antonin. Fidget spinner itu. Iya, itu memang dia. Oke, kita tanya langsung ke fans Man United nih yang kemarin gue nonton pertandingannya. Malu Mas pakai jersey ya. Gak pernah pakai jersey saya. Gak pernah ya. Emang gak punya, dibakar semua ya. Punya banyak. Dijual. Soalnya kan jersey MU masih berharga mahal. Oh iya. Nah, daripada dipakai malu, kolektor aja. Dijual jadi uang. Iya. Gak apa-apa. Nggak ini karena gue nonton kemarin kan jamnya juga bersahabat ya 12:30. Tapi tidak terlihat kayak tim yang di ujung tanduk gitu, pengen menang gitu ya. Di lain selain Munchen juga first team ya yang main gitu. Gimana lu ngeliat? Menurut gue kalau Bayern Munchen first team apa enggak bakal bisa menang selama setup formasinya kayak begitu. Masih sih. sama. Iya kan kita udah bahas kan. Yeah. Kita udah bahas di episode sebelumnya pas gue bilang bahwa kalau lo mainin sistem cuma buat ngedepanin McTominay bikin gol. Terus ketika dia tidak bisa bikin gol, kegunaannya apalagi? Gitu loh maksudnya. Kan tadi gue bilang ke lu Jer, kalau misalkan ini udah jelas nih satu hal nggak works gitu. Terus diulang-ulang terus gitu. Itu insanity buat Jadi kita pasti setiap episode akan bahasnya bagian itu ya. Iya. Diulang-ulang terus. Karena yang di sananya masih mengulang-ulang itu terus. Oke. Dex gimana Dex menurut lo soal Munchen lawan United? Pertandingannya ya MU kayak gak jelas mainnya orang. Satu shot on target dari Luke Shaw itu juga shootnya lemah banget. Itu kalau kipernya nggak ada juga nggak gol kayaknya. Tapi maksudnya gara-gara kan kita kemarin bahas kan. Kenapa sih yang bisa creating chances, yang kan kekurangan orang buat kreasi peluang kan sebenarnya. Persoalannya pada game tersebut. Yang bisa creating chances ditaruh lebih deep. Bruno supaya ya udah dia bisa build up tapi di depan nggak ada creating chances gitu kan. Ya itu karena lu naruh McTominay di depan supaya harapannya dia bisa bikin gol. Cuman itu kan tidak terjadi gitu loh maksud gue. Jadi ketika semua orang bisa ngeliat oh ini yang salah tuh hal ini gitu. Nah, itu kemudian menurut gue itu jadi sorotan. Iya, mau komentar juga? Apa? Mau komentar juga? Tahun lalu juga ngomong kayak gini. Enggak lah. Tahun lalu masalahnya. itu pasti tiap tahun nyalahin, kalau gak nyalahin manajemen, pasti nyalahin pelatih. Tapi kan gak semua fans MU begitu. Enggak. Lihat Banyak aja kan? postingannya tweetnya Bang Fuad tiap tahun. Tapi barusan tidak menyalahkan ini kan, tidak menyalahkan manajemen kan? Oh ya, tadi nyalain sistem. Iya. Nyalain sistem. Pemain kayak gini. Ya, kenapa? Karena memang semua pemain baru gak ada yang mau masuk MU sekarang. Makanya mereka krisis pemain. Hoylund? Apa? Koilun apa? Itu kan kota Striker. di Hongkong. Enggak. Bukan Hoylund. Bukan Kowloon. Hoylund. Terus siapa lagi? Onana. Iya. Bahkan pemain baru tidak mau masuk. Aku lupa ingatan. Coba cek Google. Iya. Rasmus Højlund. Bukan. Højlund itu nyetak berapa gol sih di IPL? Oh di IPL kosong. No. Tapi kan kalau Champions League bagus. Champions League baru sih 3 Champions League 5 ya? Gak apa-apa. Dia tuh pemain bagus sebenarnya. Tapi kalau ke Liverpool nyetak gol terus itu. dibanding Nunes. Kalau Nunes itu memang kayaknya kurang itu dia. Apa namanya? Kurang cukur rambut kayaknya deh. Kayak apes ya, kayak apes tapi tiap Bukan. game. Tapi asis banyak loh. Dia niru rambutnya di Carroll ya bos. Di Carroll. Tendangan kalau enggak sekalinya gol kena VAR, nabrak tiang, bang-bung. Tapi kalau provokasi kemarin terakhirnya gelut sama Pep loh. Iya, nggak tahu ngobrol apa tuh, kita masih mempertanyakan tuh ya. Kalau aku tuh sudah tahapnya kalau ke fans MU itu udah gak benci orang. Apa itu? Prihatin. Kasian ya. Prihatin. Ngelihatnya ya, udah kasian. Karena timnya Susan Kerr kan, kalau tim Susan Kerr kan ada banyak. Mayoritas tuh fans MU. Susan Kerr itu siapa? Susan Kerr itu cuci sepatu. Si Anda ini. Kan saya nggak tahu. Undang saya kok nggak ngulik dulu. Tutup aja nih podcast. Waduh. Jadi kalau Man United kayak gitu, kayaknya kita komentarnya mirip-mirip juga. Kalau gue prihatin sama tim-tim Inggris, soalnya kan dengan Newcastle dan United nggak lolos nih, tim Inggris cuma 2. Itu ngaruh ke koefisien musim depan. Yang musim depan kan UCL kan sistem baru. Itu bisa ada satu spot untuk satu negara 5 tim. Nah, kemungkinan musim depan yang dapat 5 tim tuh tim dari Italia sama tim dari Spanyol atau tim dari Jerman. Inggris mungkin cuma 4.
Itu aja sih keprihatinan gue terhadap Inggris. Tapi kalau Newcastle ada ini nggak? Ini format baru nanti ya? Enggak, ini selama ini English club yang lolos ke fase grup knockout. Fase knockout, sorry. Kalau Newcastle sendiri lawan Milan ada komentar dan tergabung di grup neraka katanya nih. Kan udah unggul kan 1-0 kan. Cuman mereka nggak konsen aja sih. Mereka emang masalahnya lebih banyak dengan faktor cedera. Di kipernya juga cedera gitu. Jadi gue ngerasa ya ini saat yang tepat aja sih buat Eddie Howe buat konsen ke Premier League. Ini beneran bukan kayak Man United yang lagi sakit ya menurut gue ya. Kalau Newcastle tuh lagi kayak emang belum waktunya aja sih. Ya dan itu kan golnya menit akhir sebenarnya. Kalau kita main what if ya. Ini udah gak ngaruh sama hasil tapi kita main what if. Kalau Newcastle squadnya gak bolong-bolong banget karena cedera. Apakah mereka akan advance? Gue rasa iya. Bisa sih ya. Jadi cuma karena faktor cedera itu? Bukan faktor cedera, maksudnya jadi karena cedera terus kemudian intensitinya berkurang. Itu kan dasar yang kita bahas juga tuh. Udah capek lah. Ketika lo harus main dengan intensity tinggi, terus pemainnya itu aja kan repot sebenarnya. Itu yang kemudian kayak kemarin kita bahas kok bisa kalah Everton bangkit. Enggak, emang Newcastle emang lagi drop gitu kalau menurut gue ya. Makanya kemudian jadi gampang dikalahin gitu. Jadi sebenarnya cedera adalah efek dari intensitas yang mereka mainkan setiap game gitu ya. Jadi itu nasibnya Newcastle dan cuma ada 2 perwakilan Inggris, jarang banget kayak ini. Jarang sih ya. Biasa kadang lolos semua. Mungkin harusnya bukan. Ini pertama kali juga wakil Denmark lolos sejak udah lama banget. Berapa tahun? Belasan tahun. Nomor 2 ya sih Copenhagen. Gue agak kaget nomor 2. Ya, Copenhagen lolos ya. Gue pikir Galatasaray. Tapi kalau Liverpool di Europa League juara gak? Gak ada Sevilla kan? Iya, gak ada Sevilla bener. Gak ada Sevilla. Takutnya. Oh iya karena pernah dikalah di final kan? Kalah. Yang Sturridge itu. Kalah. Nakutin kalau itu. Nakutin. Dan kita tahu pelatihnya Sevilla dulu yang membawa berkali-kali di Aston Villa kayak gini kan. Emery. Pas kemarin aku nge-tweet Aston Villa bisa jadi juara. Pada ngetawain, ngeyel. Juara kan ada Liverpool kalau di Premier Juara UCL. Ya, aku tuh lebih takut bukan kalau di Premier League lebih takut Aston Villa daripada takut MU. Arsenal. Dibanding MU. Kalau Arsenal aku tahu pasti 10 week terakhir tuh nanti kalah drop. Pasti entah kenapa tiba-tiba bisa kalah sama tim Atta Berantah yang pasti dia tuh sebenarnya kalahan gitu loh. Kepleset. Misalkan tiba-tiba nanti kalah lawan Brighton, nah itu atau ini dong minggu ini lawan Brighton. Iya, gak ada yang Arsenal tuh gitu, gak tahu kenapa tuh kayak dia tuh under pressure-nya belum kuat. Tapi berapa kali lolos tuh? Lawan City menit terakhir gol, lawan MU menit akhir. Ya, kita lihat 10 week terakhir, 10 week terakhir aja. Aku masih lebih takut City sama takut Aston Villa. Aston Villa? Iya. Jadi pesaing juara tuh saingan sama Liverpool? Iya takut. Karena ini terakhir kayak Blackburn Rovers zaman dulu. Terus terakhir juga kayak Leicester. Terus ini momennya tuh kayak Girona tuh loh. Kayak gitu. Dan pelatihnya aku takut sama pelatihnya. Pelatihnya bukan orang sembarangan masalahnya. Villa Park tuh jadi serem banget. Tapi kan konsistensi bukan sembarangan tapi. Apa? Mikel Arteta gimana? Sembarangan ya? Sembarangan Arteta, gitu. proses pemain muda bisa membuat kayak gini sekarang kan mulai harmonis, ruang ganti, media darling. Gimana? Ini seperti bukan remen ya. Bapakku ngefans Arsenal emang. Tapi gimana ya? Cuma ketawa doang. Ngomong tuh gak enak ya. Kalau Arsenal, aku tuh berharap malah Arsenal tuh berjaya di UCL. Aku berharap ya. Mumpung lagi tim bagus lagi pada kalau aku sih berharapnya Arsenal tuh juara UCL. Aku berharap ya. Karena melihat mereka berjaya di UCL tuh bisa, wah akhirnya dia dapat piala UCL kan diceng-cengnya di situ. Belum pernah tim Inggris kalau dia di UCL aku masih pegang Arsenal bisa juara. Tapi kalau di IPL belum bisa, belum kebaca lah. Villa, Liverpool, Arsenal, City itu 4 tim yang kemungkinan akan keras banget perjuangannya sampai akhir. Jadi kalau lu kalimatnya gitu, bentar ya gue ini lo. Jadi Arsenal lebih mungkin juara UCL yang ada Madrid Munchen dibanding juara Premier League yang ada City, Liverpool, Aston Villa. Ya, aku masih pegang Arsenal kalau buat UCL. Oke. Karena mereka lebih piala UCL tuh dibutuhin banget sama Arsenal. Dibanding Premier League yang udah lama juga. Kan mereka belum pernah UCL. Iya. Oh secara belum pernahnya. Kayak Liverpool tuh butuh Premier League satu lagi. Biar ngebungkam fans MU. Cuman aku gak peduli. Emang sekarang belum membungkam? Karena kita selisih 1. Secara jumlah aja. Secara jumlah. Kalau secara performa sih udah ngebungkam menurut gue. Ini katanya gak peduli tapi diomongin mulu. Oh enggak. Aku gak peduli. Love hate. Itu kalau misalnya sudah juara nih. Juara 1 lagi aja.
udah selesai. MU udah nggak bisa banggain sejarah lagi fansnya ke kita. Oke. Makanya aku nggak peduli besok ini kalah apa menang. Lebih peduli yang lainnya itu lebih mending kita itu kita menang 1-0 7 kali daripada 7-0 sekali. Karena udah cukup 7-0 tahun lalu. Iya. Itu diulang-ulang terus. Oke, kita masuk ke preview pertandingannya Liverpool lawan Arsenal. Liverpool lawan MU, sorry Arsenal nggak sabar. Itu tanggal 24 ya Liverpool Arsenal. Liverpool lawan Man United. Terjadi nih mungkin bisa bilang derby terbesar Inggris ya. Derby kayak derby Inggris ya sih. Enggak, dengan history dan enggak setuju. Udah enggak sekarang. Udah enggak. Jadi siapa tuh? Ya Liverpool City lah. Kan baru berapa musim terakhir. Kabupaten udah direnovasi. Ya, enggak ada, kalah. Udah gak besar. Udah ini kayak pertandingan pelengkap akhir minggu. Pelengkap. Ya pelengkap aja, ada aja lah. Lebih seru City Arsenal malahan kayaknya sekarang. Atau Arsenal Spurs. Tapi Liverpool nah ini coba apa namanya? Waktu istirahat lebih sedikit loh. Kan dia baru main nanti malam, nanti main lagi hari Minggu. Man United lebih lega. Nah. Cuman kalau soal derby sih ya secara sejarah masih derby terbesar sih. Sama orang-orang Inggris yang kemarin kita obrolin juga sama Fitz Maldi, ya masih nganggap ini meskipun performanya bumi dan langit ya, ini masih tetap besar sih. Tapi maksudnya panas ya karena dari Inggris juga orang-orangnya ya. Dan gengsinya juga masih tinggi. Terutama sekarang buat Man United pengen ngalahin Liverpool. Kalau Liverpool sih kayaknya slow aja. Tapi kan gini, justru gini lah. Kalau kita lihat ya misalnya pas zaman City juara juga MU krisis, maksudnya kalah, tiba-tiba lawan City menang. Ya kan pernah ada kayak gitu kan yang pas 2-1 kalau nggak salah tuh di Old Trafford ya. Nah ini kondisinya juga MU habis kalah sama Bournemouth, tersingkir dari UCL, lawan Liverpool. Ya kita nggak pernah tahu tiba-tiba nanti menang gitu. Maksudnya harapan menang itu kan yang dibutuhkan oleh fans United sebenarnya. Bukan harapan, emang harus menang. Ya maksudnya kan kalau misalkan terus orang kan nanya, bisa nggak kita berharap nih dengan kondisi yang cenderung bumi dan langit ini? Kalau lo cuma menggantungkan nama harapan kan kayak ini ya, kayak hit and miss aja ya sebenarnya gitu. Gue berharap gue dapet nih, nggak dapet nggak apa-apa. Itu kan kayak berharap tuh kan kayak gitu ya. Kalau misalkan lo nuju mau nggak mau gue harus menang gitu loh. Jadi itu kan yang harus lo lakukan ketika lo terpojok gitu ya. Ada tembok terus lo di sudut, lo digebukin, ditendangin gitu kan. Masa lo maaf gitu doang gitu. Ya enggak, lo bangkit dong. Seenggaknya lo babak belur tapi enggak sih kayak ya udah gue masih bisa nahan gitu. Istilah kayak gitu. Jadi gue nganggapnya bukan harapan ya. Jadi emang ketika lo udah butuh menang ya itu yang satu-satunya harus lo lakuin gitu. Kalau soal Ten Hag gimana? Gue kan udah bilang kemarin. Iya stay, lo tetap ya. Iya, kalau posisi nggak akan terancam dengan kalau dia kalah lagi sama Liverpool mungkin dengan skor besar lagi. Kalau gue baca-baca sih ya, kalau gue baca-baca kemarin terakhir siapa ya yang nulis di Athletic, Laurie Whitfield kalau nggak salah ya. Dia bilang bahwa kalau misalkan ini kalah pun dia belum akan terancam gitu loh. Sejauh ini masih aman ya, walaupun masih dalam sorotan. Jadi gue pikir kalau misalkan dia dipecat sekalipun pertanyaannya tetap sama. Ini klub mau dibawa kemana gitu? Penggantinya siapa? Toh hierarki di atasnya kan juga belum ngasih arahan yang bagus sebenarnya kan. Ini klub mau dimaininnya kayak gimana, terus kemudian kalau udah dapat maininnya kayak gimana, nunjuk pelatih yang kayak apa gitu, itu kan belum ada gitu. Jadi mendingan kalau menurut gue kayak perusahaan aja gitu, nunggu orang yang dari atas itu bisa ngatur visi kedepannya seperti apa, baru di asesmen satu-satu tuh pelatih, pemain, rekrutmen, bla 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 segala macam taktik. Nah baru di situ kemudian Ten Hag gak cocok nih, depak. Yang cocok siapa ya ini gitu. Oke, Dex gimana lu ngeliat Liverpool lawan MU nih di kondisi kayak gini yang cukup sebenarnya kalau normal aja ya. Peringkat 1 lawan peringkat 6 itu sebenarnya wajar, bukan bumi dan langit. Bumi dan langit itu kayak peringkat 1 12 misalkan. Terus juga beda poin 10 poin menurut gua juga masih oke. Cuman kenapa ini tuh dianggap bahwa MU Liverpool tuh kayak bumi dan langit ya karena performa akhir hari ini sih sama kondisi mentalitas klubnya gitu. Dan ini yang gua nggak melihat gimana Man United bisa menang di akhir pekan ini gitu. Kalau kemenangan gak ada peluang? Hampir nggak ada sih menurut gua. Wow. Dari segi apapun, performa, mentalitas, terus juga akhir-akhir ini ketemu rekor pertemuan histori gitu. Bahkan kita harus ingat 7-0 itu juga masih. Itu lagi justru pas 7-0 itu lebih ngagetin karena menurut gua Man United nggak sejelek sekarang itu doang. Sekarang ada ekspektasi itu bakal terulang dan narasi itu terus lebih jelek. Terus diulang-ulang lagi karena logikanya. Ya itu bahwa pertandingan ini menggambarkan bahwa jaraknya tuh jauh banget gitu. Padahal dari klasemen tuh nggak terlalu. Kalau sepak bola kata Guardiola tuh main catur ya sebenarnya.
yang ngerepotin adalah ketika orang ngasih lu pertanyaan dan lu berada dalam posisi harus ngejawab. Ketika lu udah dapet jawabannya, pertanyaannya diganti lagi gitu kan. Nah, posisi Man United itu sekarang lagi ada di harus ngejawab gitu. Itu yang nggak enak sebenarnya. Setara adalah ketika lu saling melempar pertanyaan kayak gitu kalau menurut gue. Ya, tapi gini, mungkin kita tahu skornya tapi jalannya pertandingan mungkin agak-agak lupa. Dok, lu pas ngelihat tahun lalu itu kondisi 7-0 walaupun kondisinya MU nggak sejelek sekarang lah ya. Kita mungkin sepakat soal itu. Lu kaget apa nggak sebenarnya skor itu? Enggak. Secara jujur. Enggak. Masa sih? Enggak. Itu sama kayak gimana ya? 7 itu gede banget sih emang. Enggak, kita nganggapnya kemarin kayak 4-5-0 bisa masuk gitu. Kalau tahun ini kayaknya mungkin imbang. Mungkin. Seri? Karena si MU tuh punya motivasi berlebih. Oke. Iya, aku takutin tuh kalau dulu ada kayu hijau. Kayu hijaunya kan sekarang udah pindah. Greenwood kayu hijau ya. Ya, karena yang ku takutin tuh adalah si kayu hijau kalau dari dulu lawan MU ya. Kalau sekarang siapa yang ditakuti? Kira-kira coba. Kalau dulu kan kayu hijau ya, tetap Rashford aku. Enggak McTominay enggak? Kan lagi bagus tuh. McTominay itu Rashford sekarang. Rashford. Aku tetap dari dulu tuh karena gini, kelemahan Liverpool tuh sebenarnya MU si botak Ten Hag itu pasti tahu kelemahan Liverpool tuh agak karena si TA tuh telah turun. Pasti si botak itu tuh. Ya, kalau si Rashford bisa ngopok-ngopok di situ dan cari gol pertama, mungkin dia bisa imbang ataupun cari gol pertama di Anfield. Tapi ini gue penasaran, Ten Hag jadinya. Trent Alexander-Arnold itu kan kayak ngebelah bukan cuman pendukung Liverpool, tapi seluruh dunia bola. Ada yang bilang, wah ini dia jago banget. Ada yang bilang, biasa aja, cuman bisa nyerang doang gitu kan. Box to box tuh nganggep dia jago gitu sebenarnya. Nah, kalau lu gimana, Dok? Dia jago harusnya dijadiin winger aja kayak Bill. Jadi midfield gitu, midfield winger. Ya, dia tuh tapi kayaknya karena memang belum ada cover back sayap yang setara sama dia aja, makanya klub nggak ada pilihan lain, dia tetap di back sayap. Siapa sih kan back sayap? Ya siapa cadangannya? Kan si Robertson kan cedera. Enggak, yang kanan. Yang kanan ya kemarin Joe Gomez harus itu. Kemarin Joe Gomez. Waduh, oco. Iya, tapi kan udah kemarin di situ maksudnya. Gomez sama Curtis Jones tuh mending jaga Burjo. Kalau Ben Doak tuh Burjo. Beneran sih, kalian belum tahu kan kalau Jones tuh main kayak apa? Girang-giring. Tapi kan sempat asis tuh. Iya, tapi kalau ada fans clubnya tuh Jones. Fans club tuh ada yang kalau di Twitter kita ngehujat dia pasti bela. Pasti bela. Oh enggak, dia tuh Lordnya mereka. Iya, Lord ya. Pokoknya dibela harus ya. Kalau dari aku TA itu bagus. Tapi memang dia tuh harusnya di tengah. Bukan TA tengah. Wow, itu udah kayak Misugi, Bro. Jantungan dong. Oh ya betul. Jantungan lawannya. Tapi yang jaga kanan Joe Gomez jadi. Iya, itu makanya Joe Gomez tuh sama Jones kalau di combo deg-degan itu. Kalau aku sih melihat MU itu masih ketakutanku sama kayu hijau sama Rashford dulu. Aku memandang mereka menakutkan karena mereka. Tapi kan Rashford sekarang performanya? Itu kan karena sebenarnya walau aku nggak tahu MU seperti apa ya fansnya ya. Cuman bagiku Rashford tuh masih menakutkan bagiku masih yang menakutkan. Baca Dokter Tito ini khawatir pemain yang eksplosif menurut gue. Di wing, kalau spesifik di wing ya. Karena lu ngerasa wingnya itu lumayan bolong. Di situ dan mereka ada motivasi berlebih. Karena kalau mereka bisa mengincar 1 poin aja di Anfield itu akan membuat mereka bounce back di PPL. Tapi gini, lu kan tadi bilang kalau MU curi gol pertama, bisa jadi hasilnya imbang lah, dapat poin gitu di Anfield. Tapi kondisinya Liverpool sekarang lagi sering comeback, paling nggak di 2 game terakhir ya, 2 dari 3 game terakhir gitu kan. Maksud gue bukan kayak itu harusnya tidak jadi kekhawatiran lo kalau kebobolan duluan sebenarnya. Iya, bisa comeback. Kalau gini, Liverpool tuh kalau comeback mainnya gerusa-gerusu. Jadi misalkan gerusa-gerusu tuh kayak gegen pressing semua. Dan itu rentan kartu. Terakhir kita comeback kayak gitu berakhir 2 kartu merah, Bos. Lawan Tottenham Hotspur yang kena azab sekarang susah menang. Mampus kan. Gak enak kan? Nah, thank you banget buat Chelsea loh tuh. Karena akhirnya dia merasakan di kartu merah 2 dibantai 4-1. Kelar kau. Itu cuman yang ku takutin adalah kalau misalkan MU curi gol duluan besok di Anfield, terus mereka nanti Liverpool mainnya gerusa-gerusu, terus akhirnya rentan tackle dan kartu, nah itu akan menjadi celah buat MU untuk memainkan emosi dari fans pemain Liverpool. Aku tuh lebih takutnya di situ doang. Kalau makanya aku nganggap kalau yang sekarang kalau ngulang 7-0 kayaknya enggak. Mungkin kalaupun menang mepet 2-0 atau 2-1, 3-1. Tapi kalau mainin emosi gue nggak yakin sih. Mentalnya lagi drop. Man United itu lagi nggak kelihatan. Tapi justru bahwa gini, bukannya malah provoke. bounce back kan katanya butuh
lagi punya motivasi enggak, kalau Itu menurut. nggak bisa diukur tapi Jer, motivasi itu nggak bisa diukur. Maksudnya kita harus menang karena kita termotivasi, nggak bisa. Kalau performa, kalau histori kan semuanya bisa diukur. Makanya kita prediksi dari situ. Kalau motivasi nggak bisa. Tapi kan sebenarnya Berharap 7-0 itu, Mak. yang terjadi juga kan gara-gara ya mereka punya peluang terus klinis gitu kan. Sebenarnya kan ada banyak juga pertandingan besar di mana peluangnya banyak banget tapi skornya cuma 2 gitu kan. Karena tiba-tiba ada blok terakhir, ada Darwin Nunes ketinggian gitu bisa aja kan. Kalau yang Nggak ini, tuju gitu. kalau yang ini tetap setakutnya aku masih menganggap Rashford tuh menakutkan pokoknya. Oke. Rashford sama Kayu Ijo kan udah di mana di Getafe. Kan nggak ada tuh, tinggal si Rashford keriting. Nah. Anthony enggak ya tuh ya kan wing juga dia. Oh kalau Anthony pasti Garnacho. kalau dia itu Garnacho sama ya. Garnacho kalau bisa ngobok-ngobok TAA atau si Wikas mungkin bisa gol duluan mereka. Oke, itu kan dari fans Liverpool. Kalau dari fans United kan bukan cuma harapan lu bilang ya, tapi ada Emang harus. Ada Kalau terpojok. Betul, ya. Ada inilah upaya untuk ngelawan balik begitu kan. Apa harapan untuk fans United? Harapan. Bukan harapan, sorry. Apa yang bisa cara mungkin ya. Celah yang bisa buat MU menang lawan Liverpool menurut lu? TAA tadi. Iya, Apakah TAA tadi? Apa enggak? Iya. Satu dari winger masih punya Rashford, masih punya Garnacho. Cuman gua yang gue takutin dari Rashford bukan takutin ya. Gue khawatirin adalah dia tuh lagi ngalamin kayak mungkin mental block mungkin deh. Kalau bisa disebut kenapa gue bilang mental block karena tiap kali dapat peluang bagus kadang-kadang tuh dia masih bisa nyanyain gitu loh. Ini menurut gue udah bukan persoalan sistem, emang pemainnya aja yang lagi jelek gitu. Mental gitu. Okay. Malah menurut gue kadang-kadang dia dari bench aja. Jadi emang beneran Garnacho duluan yang dimainin kayak gitu. Cuman tinggal persoalannya tuh bukan di pemain menurut gue Jer, di Ten Hag. Cara dia menyusun taktik itu nggak sesuai sama setup formasinya kalau gue bilang. Ini menarik, sorry gue potong. Masalah di Ten Hag, tapi buat lo ya Ten Hag pertahanin aja. Maksud gue kalaupun dipecat, mau siapa? Ya siapa gitu. Okay. Pertanyaannya adalah kalau gini loh, kalau sebuah klub yang sehat, let's say Arsenal mecat Arteta gitu ya. Okay. Ada Edu di atasnya gitu yang gue tau lah gimana cara menjaga tim ini secara keseluruhan, klub ini secara keseluruhan supaya tetap sustain. City ditinggal Pep katakanlah, ada Ciki, ada Ferran gitu di atasnya gitu. Gue tahu gimana caranya supaya tim ini tetap sustain. United mecat Ten Hag, dia nggak punya rencana jangka panjang gitu loh. Jadi perkara apakah Ten Hag didepak apa enggak itu pertanyaannya entar kalau misalkan atasnya itu udah beres. Itu gue kayak begitu sebenarnya. Jadi gue merasa bahwa persoalan Man United beberapa bulan terakhir itu iya ada penurunan pemain emang. Cuman kan kalau misalkan lu ngeliat setup, taktik, formasi segala macam itu kan urusan pelatih gitu loh. Itu logikanya udah sesimpel itu aja gitu. Dan gue ngeliat kayak misalkan main lawan Chelsea bagus. Operan panjang udah dikurangin, permutasi posisi oke, rotasi oke, bola pendek udah oke. Cuman ketika nggak megang bola, di counter tengahnya kosong. Kenapa ya? Lagi-lagi lu kayak main cuman dua pemain di lini tengah karena McTominay dipaksa untuk stay di depan aja. Sering loh itu Amrabat sendirian ngadepin banyak 1 lawan 3 gitu segala macam. Itu gue ngeliat kayak wah ini mah kalau misalkan lu main di level top gitu ya, ngebiarin DM lu 1 lawan 3 itu sebenarnya udah salah kaprah sama banget gitu. Jadi ada cara menurut gue ya. Kalau lo lihat kalau menang lawan Chelsea kan sebenarnya Man United masih banyak crossing kan ya. Iya. Nah, lawan Liverpool itu yang gue lihat kelemahan Liverpool selain TAA yang belum terselesaikan adalah crossing rendah. Liverpool tuh lemah menghadapi crossing rendah. Nah, itu kalau kombinasi crossing rendah dan TAA maju itu bisa dimanfaatkan Man United, mungkin bisa mencuri gol, tapi ya. Si Man United itu juga persoalannya tuh ini loh, crossing rendah yang cutback, tau nggak? Yang ke arah umpan tarik yang ngejauhin gawang itu lemah banget. Belum bisa crossing rendah juga ya berarti ya. Iya, itu kelemahan Man United juga. Tapi itu sama jadi catatan pertahanan Liverpool sih. Dalam 2 musim terakhir kalau gue lihat. Sama Liverpool tuh kalah kalau di main kasar. Ya tinggal aja MU tuh harus butuh sosok kayak Roy Keane zaman dulu. Selama dia gak nemu sosok kayak gitu aku masih aman Liverpool tuh. Pemain paling tengah Man United sekarang Bruno ya. Tapi Bruno gak main nanti. Gak main. Bruno kan cuman bacot doang kalau lawan wasit. Gak berani dia tuh gak berani kayak mewakili sosok MU yang ganas tuh gak berani tuh gak berani. Jadi MU tuh kalau menurutku sih dia krisis kapten. Leadership berarti. Leadershipnya tuh gak ada. Tidak ada sosok yang bisa kayak mewakili untuk nge-push wasit, terus atau nge-push lawan, tendensi. Jadi determinasi. Kalau orang bilang determinasinya MU tuh gak ada kapten. Kalau misal dia punya kapten, mau dia posisi 6 aja, Liverpool tuh
keder masih lawan dia. Nah kalau Liverpool kan punya sosok Van Dijk, punya Alisson, punya Salah yang determinasinya tuh kuat. Makanya kita kalau lawan Spurs ada sosok Son yang susah banget. Arsenal punya sosok si Odegaard, dia kapten banget walau usia 20 tahunan kan. Ya itu Chelsea sama MU itu masalahnya sama, nggak ada leadership sama sekali. Nah kecuali kalau besok tiba-tiba ada satu sosok yang bisa-bisa jadi leadership gitu. Tapi kalau dulu kan De Gea aku masih nganggap wah kayaknya lumayan bagus. Nah, Susah. Sekarang kan itu si Onana Dragon Ball. Dragon Ball. Kenapa di Dragon Ball? Lah kan dia hobinya Kamehameha terus. Tapi maksudnya leadership itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba ada dong harusnya. Nah itu salahnya MU kenapa nggak ke-hire orang Ya yang makanya gitu. maksud gue jadi di take out dari faktor sebenarnya kalau Botak leadership itu itu. nggak tahu kenapa hire itu gitu. Aku malah lebih seneng Maguire, Aku lebih takut Ole yang latih daripada kalau Ole yang latih deg-degan aku ini sekarang. Kenapa? Apa bedanya menurut lo sama sekarang? Ole tuh bisa menempatkan leadershipnya. Oke. Gitu. Apakah dia karena ex pemain juga? Aku gak tahu kenapa fans MU. Aku tuh sempet debat sama fans MU bahwa aku lebih takut coachnya Ole. Ngeyel sotoy kamu sotoy. Sekarang gimana bro? Iya udah bener. Kalau point of view aku lebih takut Tapi pas Ole zaman latih. Kalau kayak gitu ada revisionalism sebenarnya. Jadi kalau misalkan sekarang jelek, lu reminiscing saat-saat bagus zaman dulu. Aku dari zaman tweetku ada kok. Aku lebih takut Ole. Tapi enggak, gue juga Ole-in sebenarnya. Oke. Cuman ketika Ole stay ya? Ole stay zaman Oke. dulu. Cuman kalau misalkan ngelihat bahwa cuman bandingin zaman sekarang wah lagi jelek terus nginget-inget yang bagus zaman dulu, soalnya zaman dulu tuh sempurna aja. Sama kayak kita nginget Orba gitu, kayak enak Orba gitu. Ya kan ada jelek-jeleknya juga itu gitu. aku revisi kalau itu. Ten Hag tuh dari awal bacot doang. Ketika dia masuk belum membuktikan apa-apa dia udah bilang Pep Klopp eranya berakhir. Tolol nih si botak nih baru main udah langsung ngomong era berakhir. Mungkin Mourinho kan lu begitu juga. Terus dia bedol desa. Semua pemain Ajax zaman dulu diambilin semua. Kayak siapa coba? Ben Sukert yang pas dulu ngelatih Madrid pemain Belanda semua. Pas dia ngelatih Bernard Schur. Iya, Ben Schuster. Semua pemain Belanda. Saya mikir Ben Sukert. Skuter Schuster. Itu. Jadi maksudnya. kalau ada pelatih itu ngebedol desa itu tuh kayak aneh liatnya gitu. Aneh di situ tuh udah kayak ini kalau Rafnik memang dia kan direktur teknis banget sebenarnya. Bukan pelatih. Tapi lu tadi ngomongin soal leadership. Ini walaupun pemain udah nggak ada ya, gue tapi belum nanya soalnya. Dulu kepemimpinan Henderson gimana? Henderson, kalau soal leadership kapten motivator sejati. Oh, jadi motivator doang. Ya, motivator doang. Kan? Walaupun kalau dapat bola ngoper belakang lagi. Back pass kapten. Yo, bosku. Slow Brosla itu titisan Girat. Iya. Dia akan kepleset di akhir musim. Oh, jangan gitu. Awas kamu ya. Loh, dia kan titisan Gerrard. Awas kamu ya. Soboslai jadi akan cium kamera, akan kepleset. Tendangannya mirip-mirip itu. Nah, itu yang saya takut. Tapi ini jadi pahlawan di final UCL ya, biar kepleset. Iya, itu makanya kalau ini kan paling enggak tahun ini tuh kalau ini misalkan besok Liverpool curi gol dulu, pemain MU tuh pasti drop. Tapi menurut gue ya, ini ngomongin Ten Hag tadi tuh yang dibilang si dokter buat kebanyakan bacot di awal. Kalau menurut gue ya, lu tuh punya hak untuk kayak begitu siapapun lu. Iya. Gue nggak akan peduli kalau misalkan gue posisi 20 sekalipun. Gue harus optimistis. Perkara hasilnya belakangan gue hancur lebur dan gue diledekin ya itu belakangan. Itu Cywar. Dan ya awal kayak Mourinho ya, pas masuk Premier League. Mourinho itu juara UCL. Iya, itu bisa, itu beda. Belum juara apa-apa, saya akan akhiri era mereka. Tapi iya, gue setuju. Kalau Mourinho emang layak. Ini cosplay Pep ya. Siapa di botak? Itu udah terkenal itu. Dia ngaca dong. Dia ngaca botak. Bro, sini bro. Pernah treble? Enggak. Pernah six double? Enggak. Enggak pernah kan? Bacot. Gue baru kepikiran. Aslinya itu. Gue baru kepikiran kenapa Ten Hag bedol desa dari Ajax. Kenapa ya? Karena dia mantan klubnya Ajax. Mengajak aja. Oh diajak aja. Boleh. Bapak-bapak biasa. Bapak. Anak satu, mau dua. Tapi baru satu. Aku juga bapak-bapak kok. Tapi aku langsung bercandanya. Iya menurut gue kalau misalkan lu masuk gitu ya, masuk ke sebuah kompetisi kayak Premier League, terus kemudian isinya ada Pep, ada klub kayak gitu, ya lu harus kayak gitu. Lu nggak bisa nunduk. Oke. Kalau menurut gue ya. Oke. Terlepas dari hasil akhir gimana ya udah. Hasil gimana. Songong dulu aja. Gue masih bertaruh nanti Zidane tuh masuk MU. Zidane? Iya. Mau dia? Lihat aja ntar tiba-tiba
dipecat masuk Zidane. Aku yakin omongan dia akan berubah lagi. Saya percaya sama Zidane, kampret. Gitu. Berarti harus yang botak. Zidane bisa. Kalau Zidane menyelamatkan MU. Kalau Zidane kemungkinan sampai aku masuk. ya itu lebih cocok lah. Di Inggris. Iya bisa lah. Okay. Kan Zidane itu tipikal pengen menjadi survivor. Bisa lah kalau Zidane yang latih ketar-ketir juga nih. Aduh kampret juga nih Zidane yang latih MU kan. Oke. Gitu. Oke, nah ini gue penasaran nih mumpung ini ada fans Liverpool banget gitu ya dan sekarang Enggak Liverpool banget. Enggak sih paling Liverpool saya. Oh enggak paling. Biasa-biasa aja. Ya, tapi kan tadi katanya banyaknya kita MU nih ya kita. Nah, ini pas Liverpool. Menurut lo kenapa Liverpool sekarang memuncaki Premier League dan progres terjadi? Apakah itu semata karena mereka ada midfield reinforcement, pemain-pemain yang bolong di lini tengah udah tertambal semua sekarang. Apakah sesimpel itu atau ada hal lain? Kalau dari aku secara POV pribadi, satu performa Liverpool memang bagian barisan tengahnya udah kuat. Walaupun barisan belakangnya kadang acak-adut, tapi tengahnya tuh bisa cover. Tengahnya ini tuh bisa membuat sebuah perubahan yang luar biasa. Kayak contoh pas kita kalah 2-3. Ya tiba-tiba si comeback bisa comeback. Tiba-tiba si Endo entah dari mana. Waduh dong gol. Wah tuh kaget tuh. Endo cok Harvey Elliott kemarin. Kaget itu. Beng gol 3-3. Terus gol lagi habis itu. Jadi momentum barisan tengah ini yang kita nggak punya tahun lalu. Ditambah si City ini kehilangan sosok Rodri sama De Bruyne yang memang kerasa banget. Jadi aku sendiri tidak menampik turunnya performa tim lain itu juga menguntungkan buat Liverpool. Contoh si Arsenal yang harusnya semangat kalah tuh. Nah itu lah Arsenal tuh kayak gitu tuh. Paham kan bahasanya? Ini tinggal menang nih. City kalah. Posisi City nih, City tandingnya baru besok. Liverpool menang, Arsenal tuh udah harus menang nih, puncak nih. Kalah. Nah, Karena Aston Villa emang berat, Villa Park. Gak ada Arteta. Apa? Arteta gak ada lawan Villa juga. Gitu. Liverpool Aston Villa belum sih? Udah 3-0. Udah. Oh iya. Tutorial ngalahin Aston Villa cek YouTube. Nanti ketemunya masih lama tapi. Iya kan bagus-bagus terakhir. Tapi kalau ya ini yang kita lihat itu ya apapun yang terjadi besok siapa yang curi gol duluan itu akan punya berpeluang menang. Kemungkinan ya. Mau itu MU mau itu Liverpool gitu. Tapi menurut lo MU punya peluang menang? Masih ada. Wah. Masih. Aku tidak akan bisa mengatakan 2-0. Kalau bilang gak ada. Aku masih ya kalau ini 4-5-5-5. 5-5 Liverpool. Tipis ya? Masih tipis. Skor 1-2 gitu ya. Oh, justru pas MU jelek-jeleknya gini tuh malah pas lawan Liverpool dia kayak dapat semangat tambahan. Jadi gini, lu UCL udah nomor 4. Terus lawan lu ini Liverpool lagi nomor 1. Apapun yang kulakukan yang penting dia gak juara. Mau gua langsung degradasi yang penting Liverpool gak juara. Pasti itu filosofi MU dan fansnya. Motivasinya. Apapun yang terjadi, pokoknya Liverpool PR-nya harus mentok 19. Tidak akan pernah dia juara. Mau saya harus timnya kartu merah semua. Itu motivasi pemain MU. Ya Arsenal sama Spurs juga gitu pasti. Kalau Spurs di atas. Dua-duanya juga tim battle sih, nggak masalah juga, nggak takut. Semua tim punya rivalnya. Kalian Arsenal sama Spurs tuh wayangnya mending mainnya tuh kalau nggak di Carabao. FA juara kan terbanyak. Iya, tapi aku lebih takut Odegaard. Nah kalau MU tuh bisa mendapatkan sosok leadership, kapten yang leadernya bagus. nah itu mungkin bagus. Makanya aku suka media membuli Maguire terus kan, karena dia sosok leadership yang dihabisin dia itu. Pala sebenarnya bagus menurut lo? Iya leadership dia lumayan. Walaupun mainnya dulu kena mental kan. Sekarang bagus kan? Lumayan ya bagus. Dia bounce back. Gak kayak pemain MU lain tuh loh. Yang hobinya nge-story gak jelas. Sancho. Semuanya lah. Mereka banci medsos banget ya pemain-pemainnya itu. Tuh kalau pelatihnya Ferguson kayaknya udah disuruh push up 100 kali itu. Dilempar sepatu kali ya. Kayak Beckham dulu ya. Iya. Gitu. Ya jadi kalau misalnya pembahasan soal Liverpool dan juga Man United. Itu bisa kita lihat juga di The Counter Press. Yang akan tayang di hari Jumat ya. Ini rilisnya kapan? 19 Desember? Oh after? Bukan? Enggak. Ini rilisnya malam ini. Malam ini ya? Malam ini atau keren ya editor ya? Langsung. Oh dibayar under UMR ya? Gak tahu. Oke, sekarang kita udah nanya juga. Di bawah. Coba tanya langsung aja. Oke, kita akan ada sesi tanya Dokter Tirta karena kita udah nanya juga ke sosmed di Twitter dan juga di Instagram. Mana gambarnya? Nah ini dia. Nah ini motivasi biar lo S3 sebenarnya ya. D-nya gede nih admin kita nih. Bisa disalahin. Harusnya dokter kan D. Semprol. Yang itu orangnya tuh Waldo namanya yang tadi undang lo. Typo. Dia belum tahu verbatim apa itu apa dok. Dia nggak tahu verbatim. Oh ya? Dia nggak tahu BEP. Oh ya? FNB nggak tahu apa. Katanya dia bilangnya gue kan Gen Z lah. Itu mukanya mirip itu ya yang di Spider-Man itu loh.
Bukan ini yang ini temennya. Temennya iya. Iya. Net. Net iya. Net iya. Ini emang dia. Kayak kobot. Dokter tahu ini film Up. Tahu? Ya itu. Nah, itu. Asal. Oh, tapi hitaman dia. Kena kecap berarti. Itu udah kebakar atmosfer. Manisan. Oh Di iya, atas. karena udah up dan naik. Udah Oke. up. Kita sesi tanya Dokter Tirta ini kita udah nyaka follower. Pertanyaan pembukanya dari The Reds Indonesia. Wah, ini. Oh, TRI. TRI. Ini pertanyaan Min. Anjuran untuk menghina MU itu baiknya berapa kali dalam satu hari, Dok? Jadi fans MU itu biasanya kalau mau tidur itu ngecek highlight YouTube. Jadi mending sekali sehari tapi jam 10 malam ke atas. Highlight YouTube? Iya, lihat sejarah. Cuplikan-cuplikan. Karena podcast sejarah gue suruh bahas. Kalau nggak percaya, cek semua konten TikTok yang kemenangannya MU pas treble 99 comeback 21. Dia masih ngomen tuh, masih repost. Wah, tuh kemenangan kami. Ingat Liverpool 3-3 juga banyak TikTok. Oh, kita sudah tidak mengulang itu lagi. Soalnya kita Mana Istanbul? kita yang sekarang aku ulang tuh yang lawan Barcelona. Itu kalau 3-3 Oh udah. iya itu juga benar. Iya, karena UCL kita kan baru-baru ini jadi masih Masih fresh lah ya. masih kalau yang satunya cuma Europa League ya. Iya Europa League. Kan Kemarin ini. itu kapan sih? Pas itu kan pas UCL? Mourinho. Pas Mourinho. United tadi UCL. Terakhir Eropa kan? Apa? Terakhir Iya terakhir Eropa ya? Eropa. Mourinho ya? Mourinho itu. Pelatih yang ngasih piala tuh dipecat. MU tuh kayak gitu emang. Gak tau Van manajemen. Hal. Ya kan ada hal lain selain piala. Apa? Kan ada hal lain. Kayaknya jelek. Oh gitu. Iya, mungkin itu alasannya. Oke, terus juga ada pertanyaan dari Man to Man Marking. Menurut Dokter Tirta, kenapa Liverpool kurang meminati pemain Asia? Karena baru Minamino sama Endo doang yang pernah bergabung di Liverpool. Dan itu sekarang-sekarang lah ya, bisa dibilang berapa Lah tahun. MU pemain Asia ini sopo tuh? Coba MU pemain Asia ini sopo sekarang? Spark. Ya ditanya Liverpool. Dong Fangzu. Oh, Liverpool Ini tuh. Pak Jisung. Kagawa. Lah, yang sekarang kan, lo sudah bagus loh Liverpool kemarin minatin Minamino, sekarang Endo. Endo. Ya itu karena scoutingnya kan dia harus survei dulu gitu loh bosku. Dan kedua karena mungkin faktor izin kerja. Faktor izin kerja dan ketiga faktor bahasa. Tapi Endo juga kan pilihan ketiga ya kalau nggak salah. Iya, kalau menurutku sih lebih ke faktor bahasa. Karena aku sendiri punya teman kuliah, temanku kemarin tuh keterima kuliah di Glasgow. Itu dua-duanya juga ya IELTS-nya harus tinggi, bahasanya juga ya bahasa logat British itu susah. Faktor bahasa kalau menurutku. Bahasa tuh penting loh di dalam bola. Coba kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris dengan proper yang logatnya kayak gitu kan, logat IELTS tuh kan logat British Inggris susah. Terus kamu pakai koseng, apa sih bajingan ini koseng, apa dong, koseng. Apok. Nah, jadi itu faktor yang bikin bahasa. susah. Ya, krisis faktor bahasa aja. Iya. Itu kalau yang tadi ada yang motong terus muterin di TikTok gak masalah tuh ya? Oh nggak Yang lo apa-apa, praktekin tadi ya? nggak apa-apa. Itu faktor bahasa aja. Yang kelakuan admin ET. Oh nggak, awas kamu ya. Kelakuan admin ET. Tapi ya. Tiba Itu dong. faktor bahasa. Kalau menurutku sih karena itu bahasa dan tinggi badan. Kamu pernah tinggi badan ya? Menurut Tinggi lo ya? badan kan kalau Asia kan 175, 177 itu udah dianggap tinggi 180 ya. Nah sementara lawan-lawannya defender-defendernya 1,9, ada yang 2 meter. Per meter seker tuh dulu 2 meter kan ini 19, 18. Dan itu kan menjadi masalah Chelsea kan. Tinggi badan Chelsea itu termungkil nomor 2 kan di IPL. Jadi tinggi badan juga faktor. Makanya aku berharap ada orang-orang kayak Mitoma yang lain. Ya, ada buruh upah murah. Waduh, namanya buruh upah murah dari X ya. Nih Twitter kita nyebutnya X. Liverpool kalau tim Liga 1 kayak klub apa? Waduh. Persis Solo. Wah jangan. Enggak. Jangan. Kenapa jangan? Lah kan yang punya bukan anak presiden. Oh, benar. Ya benar dong, tapi Loh gak salah lah. Kalau Liverpool dimiliki Pangeran William mirip lah. Apa ada mirip-mirip mungkin? Mirip-mirip ya. Yang Bango juga nggak ada ya? Gak kebayang ya. Apa ya bos ya? Kalau Liverpool mirip tim Liga 1. Berarti history punya gitu ya. History punya, terus punya kompetitor ya paling kayak Persija Persib mungkin ya. Berarti sama MU dong. Ya memang tidak bisa dilepaskan kan dua-duanya dulu bersaing di industri sama pelabuhan kan. Iya. Terus banyak ditanya ini, banyak yang nanya soalnya ya. Jadi kita sekalian nanya. Kira-kira suksesor Klopp siapa? Karena kan Klopp nggak akan selamanya di Liverpool juga. Xabi Alonso. Ke Liverpool. Oh, Bukan ke City dia. Kan mungkin dia pasti ke Liverpool dulu baru Madrid. Ke City nggak mungkin? Hah? Xabi Alonso ke City kan mungkin aja kalau Pep udah juara lagi itu, misalnya nih hat-trick dia bosen cabut Xabi Alonso tuh kalau pasti ke Liverpool habis itu Madrid. antara dua itu ya. Iya.
Gitu. Kalau nggak pasti Liverpool dulu 5 tahun 6 tahun pasti finishingnya di Madrid. Di Leverkusen udah luar biasa dia. Kalau Gerrard janganlah Gerrard. Oh Gerrard nggak suka. Gerrard di Aston Villa begitu. Berantem sama Mings. Jangan deh. Dia jangan. Dia bagus main aja ya Gerrard ya. Motivator Pudit gitu. Al Ettifaq sekarang ya? Apa? Al Ettifaq kan Gerrard. Iya kalau Al-Ettifaq. Iya di Liga Arab. Bareng Ronaldo. Itu ada Eti di Ettifaq tuh. Iya, Eti lagi. Ada Ricky Adrian di Instagram. Nunes udah setara Andy Carroll belum? Apakah layak disamakan dengan Andy Carroll? Sebenarnya nggak layak. Karena statsnya Nunes itu sebenarnya nggak buruk-buruk banget. Cuma Nunes itu lagi bad kalau misalkan dia itu melawan tim-tim yang dibutuhkan urgensinya gitu loh. Jadi dia itu kalau di Inggris lebih kalah sama tekanan supporter. Kalau aku lihatnya Nunes tuh dia bagus sebenarnya, dia eksplosif, bagus, giriannya apa, powernya mantap. Cuman karena dia tuh kalah sama tidak tahan tekanan media, maka dia performanya jadi kayak gitu. Terbukti ketika dia keluar dari Inggris, buat Uruguay dia jago banget. Dia balik Inggris lagi tuh bisa temperamental gitu loh. Berantem sama Pep ya. Itu berantem sama Pep, aku gak tahu masalah Iya, apa. masalah Wow, cangkeman nih. Cangkeman. Cangkeman. Dan klub tuh udah tahu, relax tuh itu bro. Relax aja tuh bro. Gak kebayang Nunes sama klub bahasa Jawa kan gimana? Asu relax. Santai. Oh kira iso ya asu ya. Oh iya gitu. Gitu. Ya, Jadi Nunes itu kalau disamakan Andy Carroll setara stat saya jauh. Yang apes kalau kayak dia lebih busuk Andy Carroll jelas ya. Oh jelas. Nah, kalau Andy Carroll tuh lebih ke mental breakdown dia. Kasihan banget dia. Karena mahal ya. Karena mahal, dia terbebani mahal, dia kayak one season wonder gitu kan. Terus kalau Nunes tuh suatu saat pasti akan kembali lagi seperti semula. Kalau dia sudah bisa mengadaptasi emosinya dari tekanan media. Tapi kan dia juga maksudnya kalau apa ya nggak bisa nahan tekanan tapi dia juga rambutnya beda itu kan pasti diomongin, dia tahu dong itu pasti diomongin gitu, seperti menantang headline juga sebenarnya kan ya. Dia makanya dia sama media musuhnya tuh media. Makanya untungnya kita masih punya backup dia yang lain lah, kayak Jota sama si Dias ya. Bisa situ juga kadang-kadang. Kapo belakang Dias bisa. Dan ini Thiago kan balik lagi dari cedera. Gitu. Masih ada Thiago ya? Masih ada Thiago, kita jangan lupa ya. Walaupun kita masih punya Thiago loh. Masih punya ya. Tapi lu ngerasa ini gak Ros? Nunes akan menemukan performanya, maksudnya performa golin ya. Kalau asis banyak dia. Dari second part musim kemarin udah bagus kan sebenarnya. Kalau lo merhatiin Liverpool late runningnya dia di akhir musim kemarin itu kan bersamaan dengan makin naiknya Nunes sebetulnya gitu. Lu juga Dex, yakin? Ya yakin gua. Karena pas lawan Newcastle juga ya dia clutch banget gitu kan. Bagus. Lo lihat positioningnya, modalnya tuh udah bagus Nunes. Apes karena tekanan media ya kayak Holjun aja. Apesnya belakangnya Holjun tuh belakangnya tolol semua aja. Dia bagus. Nah iya kalau Bosky kotak bagus, ini bagus ya. Sama teman-temannya lebih bagus daripada Holjun ya. Kalau Nunes. Aku tuh sekarang lebih legowo, prihatin sama fans MU, jadi nggak ngecengin lagi. Cuman tanya kabar aja viral kemarin. Halo fans MU, gimana kabarnya? Rame. Asu viral 1000 komen. Iya dong. Tapi tujuannya apa emang? Masa enggak? Lo tanya kabar. Kalau fans tujuannya Chelsea, apa? Fans Chelsea juga sudah tahap prihatin aku itu. Sama Everton loh, timnya dikurangin 10. Bisa kalah loh. Sama Liverpool 3-3 loh. Wah, di awal tuh aku berharap lebih. Wah, telu-telu. Mantep ih. Lihat Chelsea, calon contender. Lawan Liverpool imbang juga kan? 3-3 kan kita lawan Liverpool game pertama kan. Wow, on fire. Musim kebangkitan nih Chelsea. Mantep. City imbang 4-sama. Mantep lah. Lawan MU 2-1 kalah, oke lah, masih ditolerir. Everton loh tuh, tim yang dikurangi 10 poin, kalah 2 gol. Kuwi Havertz Arsenal ya. So kuwi yang rebutin si Saedo. Siapa? Si Saedo. Saedo. Si Saedo, aku nyebutnya si Saedo. Backup dong. Backup dong. Oh iya betul. Itu harusnya tuh suruh motong rumput. Udah pantas ya. Ngopo, untung aku gak beli. Thank you loh Chelsea. Untung kita tuh gak beli itu dari Brighton. Romeo Lavia juga tuh. Wah untung banget gak beli. Kalau coba beli, mahal doang ya. Sudah punya Gomez, punya Jones, terus punya si Saedo gak jelas. Tapi kalau misalkan ada Jones ada Caicedo, Jones buang aja Caicedo aja gimana? Waduh, Jones itu titipan itu Pemda setempat. Karena Warlock itu. Kayaknya ada kewajiban kalau kita tuh nge-kick Warlock tuh kayaknya dihujat. Mungkin kayak di sini. Iya. Kalau kita nge-kick Warlock dihujat. Dengan requisition apa Ben Doak? Waduh, Ben Doak lagi ya. Buat Europa League lah bisa lah Ben Doak kemarin kan main kan. Ya lah Ben Doak lumayan lah. Curtis Jones tuh fans clubnya ada loh. Jadi ya mending Jones lah. Kriting paling enggak. Warlock ya. Asal dia tuh kalau giring-giring mau ngoper ya. Masalahnya Jones tuh sering giring-giring gak tahu mau kemana.
Giring. Loh kok malah balik ke gawangnya sendiri cok. Ini apa? Dia juga bingung. Jadi bayangin. Loh kok balik deh? Salah saya. Salah. Oper. Kalau di game ada merah-merah tuh ya. Di game ada merah-merahnya tuh. Sama Jul Antip Matip. Oh itu Antip tuh Matip ya? Matip itu udah wayai menjadi motivator. Udah pensiun lah. Tapi kan di beberapa game kalau dia backup bagus. Kayak Jones juga sempat asis. Matip ya, juga tapi sempat gol cover. bunuh diri kemarin Spurs tuh agak tidak terlupakan deh saya itu ya. Golnya iso aduh mbok gajul ning gawangmu dhewe to. Harvey Elliott seneng ya. Harvey Elliott kemarin golnya bagus. Ya, tuh. Tapi emang Liverpool banyak gol dari jauh ya sekarang ya. Ya betul itu. Itu ibaratnya kita shoot kalau di PES 2, PES waton shoot boy. Gas, tendang dulu kotak pasti suatu saat gol. Nah, itu. Itu Liverpool. Kotak. Wah, dung gol. Nah, itu filosofi main Liverpool. Barisan depan jelek enggak apa-apa. Okay. Yang penting kotak terus dari semua sudut. Ini kalau genset mungkin bulat bukan kotak ya. Oh, itu FIFA. Oh, FIFA. Kan ada fitur namanya switch tombol, Mas. Kan bisa. Kan bisa. Waldo bulat nembaknya enggak kotak. Lu nembaknya bulat. Tuh kan orang aneh emang. Kau ini kelahiran berapa sih kau? Sok-sok Gen Z, muka kau Gen X. Oke, kita serius dulu nih. Ini ya karena dokter ya. Ada Ang dari X ya, dari Twitter. Kira-kira penanganan cedera pemain di klub Indonesia supaya level penanganannya sesuai klub top Eropa berapa lama lagi, Dok? Waduh, masih lama itu. Masih lama ya. Jadi yang perlu diperbaiki dari tim Indonesia itu adalah satu bukan timnya, tapi sistem dari liganya itu sendiri. Emang kenapa sistem kita yang lu lihat? Tidak seperti di BL. Jadi di basket kan ada di BL tuh. Yeah. Sehebat itu mereka bisa memanage kompetisi antar sekolah itu dengan bagus. Nah, Indonesia itu harus bisa memanage itu dahulu. Kompetisi antar sekolah, SD, SMP, SMA sampai college. Baru mereka bisa memanage SSB ini biar bisa bertahan. Jadi manage dari segi apa? Jadwal, dari format, scouting dari scouting itu yang pertama. Kedua harus soal bisnisnya. Jadi di Indonesia tuh banyak satu orang tuh terafiliasi di lebih satu tim, gitu loh. Jadi rangkap jabatan. Bukan. Rangkap tim. Jadi misalkan aku shareholder di tim A, tapi aku menggunakan PT Cangkang B untuk shareholder di tim B. Nah itu tuh harus diperbaiki. Baru setelah itu kalau tiga adalah memanage si tim bola ini sebagai perusahaan beneran. Jadi ada income, ada expense. Terus mereka punya tim baru yang terakhir kalau punya budget lebih mereka memanage tim medisnya. Gitu. Menurutku itu dulu diperbaiki terlebih dahulu. Let's say kalau misalkan udah terpenuhi semua tuh dok. Apa yang mesti dilakukan di tim medisnya itu? Gimana cara nyusunnya? Kalau misalnya itu terpenuhi semua di tim medis mereka harus proper meng-hire dokter-dokter. Dari dokter umumnya, dari dokter olahraganya, dari fisioterapisnya, membuat gym sendiri. Kalau dari aku sendiri sih, atlet ini itu harus di-maintain, di-mesh, dan ada program dari program makam, program strength training, cardio training, recovery training, nutrisinya diatur, ininya diatur, jamnya teratur. Sehingga mereka memiliki endurance yang luar biasa. Itu jawabannya. Tadi kan lu pernah bilang, masa aku aja bukan atlet, six pack, maka mereka enggak gitu. Itu loh, pola makan. Aku tuh lebih sakral di pola makan. Pola makan, jadi kayak yang membedakan kita sama luar negeri itu adalah pola makan strict konsistensi. Tapi aku tidak bisa menyalahkan karena mereka pun juga income-nya beda-beda. Ada yang income-nya rendah banget, ada yang gajinya dirapel, ada yang nggak dibayar, ada yang belum dibayar. Apalagi kalau mereka buat fasilitas nutrisionis, gym, sama dokter yang proper. Itu dulu. Kalau misalnya itu udah kejawab, tim dengan tim medis sama tim nutrisionis yang bagus, itu pasti timnya akan memiliki endurance yang luar biasa. Nah, terakhir nih dari gue. Kan kalau orang mau kayak misalkan nge-gym gitu ya. Itu kan bukan cuma latihan strength sama otot doang. Tapi kan jaga makan juga. Tapi yang sering gue denger nih adalah makanan sehat di Indonesia tuh mahal. Lu ngerasa kayak gitu nggak? Oh enggak. Kita punya tempe loh. Itu sumber protein paling mantep loh. Sebenarnya bukan mahal. Makanan kita yang kayak gorengan itu tepung. Minyaknya juga digoreng berkali-kali. Itu kalau atlet sudah harus dihindari. Terus mereka juga harus menghindari makanan-makanan processed food, frozen food. Itu harus dihindari. Mereka juga harus tahu makanan terbaiknya buat kita itu adalah makanan utuh, whole grain food. Kayak tempe digoreng sendiri. Bukan mau nggak mereka terus nyetok dada ayam sendiri 2 kilo, 3 kilo. Terus makanan tuh dikasih menu tuh loh, cateringannya sama
tim, menunya tuh harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, sanggup gak gitu? Kalau nggak sanggup ya pasti atlet akan cari sendiri. Apa? Sego goreng, sego rendang. Iya pasti. Kalau sego rendang ya nggak apa-apa lah. Iya. Misal dia mau PWO, loading karbo nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin dia makan nasi goreng terus. Nasi padang terus. Apalagi masih ngerokok, alkoholan, wah ruwet coy. Susah ya. Dan itu bisa ditunjang juga sama klubnya ya. Bagaimana klubnya memberikan itu tuh harus klub yang ngatur. Tapi untuk itu tuh perlu budget. Itu nggak murah loh. Oke. Nggak murah loh. Gaji tim medis tuh bisa 5-15 juta. Nah. Belum fasilitas medisnya. Orang tuh ya? Iya, belum Nah, itu fasilitasnya. Ya mana mau dokter-dokter gaji 2 juta rupiah 1,6. Lo kuliahnya udah lama. Oh tak suntik formalin deh. Nih ada juga Fun Watch Football Enjoyer. Apa yang bikin cedera ACL itu kebanyakan dari pemain Eropa atau Amerika? Tapi ada laporan juga dari The Athletic yang bilang cedera yang sekarang lagi banyak itu adalah hamstring. Eksplosif. Jadi Gaya main berarti? Iya gaya main. ACL atau hamstring? Apa? Yang eksklusif tuh ACL atau hamstring? ACL. Kalau ACL itu rata-rata dia sering eksplosif dan pivoting. Jadi kalian harus tahu bahwa Gerak dadakan gitu ya? lutut itu kan ada pegasnya ibaratnya. Terus kalau kamu lari doang, terus habis itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu lari, pivot, lari, berhenti, itu yang rugi itu ACL, meniskus, PCL. Nah ini ada pertanyaan juga. Jadi kalau misalkan kita main futsal atau mini soccer di rumput sintetis, itu baiknya pakai sepatu futsal yang rata atau pakai sepatu yang pakai pool. Karena gue dengar kayak misalkan lu pakai pool, kalau misalkan rumput, yang lu ngijak itu kan kalau misalkan ketahan rumputnya ambrol gitu kan. Nah sementara kalau sintetis itu nahan dan itu bakal nahan lutut juga gitu. Jadi gimana tuh? Tetap pakai pool, kan ada tuh sepatu-sepatu lokal Specs Ortus Mil udah ngeluarin kan sama Nike itu. Yang buat pool itu tetap pool tapi pool yang lunak bukan pool besi. Oh bukan pool besi ya. Jadi dia bisa langsung. Iya pool lunak tuh kan. Aku soalnya main juga kan di situ. Jadi pivoting. Kalau hamstring itu rata-rata karena overuse. Jadi dia jarang diganti. Berarti yang makanya Newcastle City. Ada datanya di semua tim di Premier League. Cedera paling utama itu sekarang hamstring. Ya gara-gara overuse. Pada sibuk pemainnya kan. Overuse. Jadwal Hamstring padat. itu nggak mungkin kena kalau nggak overuse. Karena kan dia komponen pertama yang digunakan untuk lari, sprint. Jadi itu penyelesaiannya istirahat. Ya Nggak harus ada- rest. nggak Itu ada treatment. Nggak ada rest. Makanya itu pelatihnya masih 3 rotasi ya. 3 weeks biasanya 3 weeks kalau hamstring tuh. 3 weeks 3 minggu. 3 minggu dan 3 mingguan. Jadi makanya pas aku lihat ini kan tahun depan kan UCL berubah format. Itu tinggal tunggu waktu tuh hamstring semua. Ya, pasti. Ya, tapi sebenarnya kalau nggak usah jauh-jauh UCL ya, kita ngelihat akan ada Boxing Day, festive period juga di Desember. itu juga. Jadi kita bisa nggak kaget kalau banyak pemain hamstring sebenarnya. Oh mereka Dengan jadwal itu yang ada gila, triknya. kan? Nanti tanggal 17 kartu kuning aja semua. Ada trik. Oh lihat ada triknya itu. Bikin ini ya. Iya jadi sebenarnya. Kayak Sergio Ramos dulu ya, yang balik duluan ya. Iya. Makanya kalau ada pemain bola dia tuh leg day terus, kayak leg day terus dia leg extension, terus dia sampai latihan core habis-habisan. Itu tuh untuk menguatkan daya tahan hamstringnya sebenarnya sama betis. Iya, leg extension kayak gitu. Terus dia juga hamstring curl, terus habis itu dia juga latihan pilometrik. Jadi kita lari tapi ditahan sama karet. Iya. Nah, itu tuh penting sebenarnya. Iya. Nah, di Indonesia ada nggak program itu gitu? Kalau enggak ya dia nanti kalau overuse pasti menit 75. Karena daya tahannya pemain bola tuh rata-rata di menit 75 atau 70. 70 tuh. Kalau Wah, pemain overuse Indonesia kenapa banyak menit 60-an udah kerasa ya? Ya karena Mungkin mereka kurang kan ya? tidak disediakan proper gitu. Latihan pilometrik itu penting. Jadi bukan hanya nge-gym. Jadi kayak kita loncat tapi ditahan pakai karet. Oh. Itu ada. Nah kan kalau pemain Liga Inggris kan hamstringnya gede-gede. Salah satu pemain Madrid tuh, namanya Bale tuh. Iya, Namanya kalau Bale. menurutku pemain Ramos kemarin juga. yang kalau pernah ingat gak ketika Cristiano Ronaldo itu tendangan bebas, Iya. terus dia nunjuk quadricep. Oh yang gini Iya. ya. Nah itu tuh pamer bahwa otot paha gua nih fully power otot paha gua. Dan kalau kita lihat aku tuh paling salut sama otot kakinya si Jack Grealish. Betis tuh. Wah betisnya bagus banget itu. Pak dia bahkan cuman pakai tipikal low decker. Deckernya. Itu kuat banget itu dan dia tuh nggak takut untuk benturan. Iya. Itu artinya mungkin dia leg day every day itu. Leg day terus squat. Yeah. Tapi itu quadricepsnya dia juga gede itu. Gede banget. Karena kan biasanya tuh yang masih gede tuh yang emang misalnya free kick taker ya kan yang kayak ini atau ya Adama sih dia tadinya nggak ini ya. Tapi maksudnya kalau Grealish kan sebenarnya yang apa ya winger yang gocek-gocek gitu tapi dia jarang ya winger yang karena itu untuk
semakin besar dan bagus ototnya itu akan ketika benturan dia bisa meminimalisir impact benturan itu di lutut. Enggak, maksud gue justru menarik ketika yang sebenarnya wing banyak di wing tapi dia gede ototnya, kan biasanya wing kurus-kurus Tapi atau cepat gitu. tapi kan. menurut gue eksplosivitas tuh emang harus ditopang sama quadricep, sama betis, sama core. Iya, itu betul setuju. Itu makanya Jack Grealish tuh malah bagus. Kan kelihatan dia kenapa dimainin Guardiola daya tahannya bagus itu. Iya. Si orang itu daya tahannya bagus. Kelihatan Silva juga tuh. Trent Arnold dulu ketika dia main pertama kurusnya kayak apa. Iya. Sekarang kan bulk ya. Karena memang Liga Inggris tuh harus ototnya strength-nya kuat. Tapi bulk tuh bukan berarti kayak gede, bukan gym Adama ya. Lean tapi ya. Oh, lean bulk. Ada mah kegedean nggak menurut? Kegedean. Kalau itu kegedean. Karena semakin besar otot semakin banyak oksigen yang dibutuhkan. Kalau yang menurutku Tapi bagus dia tuh gede lari kenceng ya. Ada mah tuh ya. iya, kalau yang Mandangnya bingung. Kalau zaman dulu tuh aku takut banget kalau pemain MU yang bagus tuh kayak Vidic sama Ferdinand. Oh iya, dia. Kalau nggak pernah lihat pola latihannya Roy Keane nggak? Oh iya. Serem loh tuh leg extensionnya. Leg extensionnya Roy Keane tuh satu unilateral. Jadi dia tuh pakai satu ngangkatnya 60 kilo terus. Buset. Jadi cek aja pola latihannya Roy Keane tuh. Leg extension tuh gini. Iya, keren tuh. Makanya itulah aku bilang yang membedakannya pemain Indonesia makanya di sana tuh disediakan fasilitas yang luar biasa dari klub. Kita kan belum ada duit di situ dan itu nggak bisa salah, masih ada transformasi dulu. Ya, dan investasinya nggak ke situ ya. Iya. Udah kita bayar gaji pemain dulu deh, baru kita ngasih fasilitas. Karena gue juga dengar sebenarnya untuk development gitu ya, bukan cuma untuk skill, tapi untuk kebugaran, match fitness gitu, itu bahkan terjadi sejak off season ya. Betul, karena kan kalau liga, ya udah lu liga paling ya dikit latihan taktik, lu main lagi. Tapi dari off season tuh bener-bener, terutama kalau gue lihat pemain basket ya, itu bener-bener kelihatan banget tuh. Dari off season itu bener-bener hard worknya di situ gitu. Dan kalau untuk otot-otot. Kalau aku ya tuh pakai kesimpulan tadi ya, ACL, PCL, meniskus tuh terjadi karena eksplosivitas, dia sering pivot mainnya. Kalau hamstring itu kalau overuse. Kasihan kalau hamstring sampai robek yang paling kasihan. Iya. Jadi kan pernah kita lihat tuh dia lari tiba-tiba aduh belakang. Batistuta tuh dulu. Aduh sampai belakangnya pedes banget tuh. Rasanya kayak apa dok cedera hamstring? Kayak aku pernah pada waktu goes tuh di Bandung itu 200 kilo finish. Tapi sininya kayak ototku tuh kayak panas. ditusuk. Enggak kayak ditusuk. Ditusuk tapi tusukannya nggak hilang. Gitu. Dan itu 3 minggu recovery-nya. Recovery-nya gimana? Yang terapi sama fisioterapi. Kalau udah parah banget ya dioperasi, dijahit. Ligamennya dijahit, otot dijahit. Oke. Ada juga pertanyaan dari semoga sehat selalu. Wah, nama username-nya begini ya. Mana, ini karena lu Liverpool ya. Mana yang lebih sulit dirawat? Naby Keita, Chamberlain, atau Thiago? Waduh. Kalau aku sepatu kaca Thiago. Thiago ya? Ya Thiago tuh soalnya dulu mainnya dia sering pivot. Makanya cederanya tuh menumpuk sekarang. Dan dia usia. Semakin kita usianya di atas 30, recovery-nya semakin kurang. Dia belum ya, tapi menuju 30 ya? Gak tahu deh. Belum kan Thiago kan? Jadi dia itu recovery-nya kan pasti kalau nggak di lutut, di ankle, di Achilles, di betis, di hamstring. Ya karena dia dulu mainnya di Barcelona kan sering pivot gitu. Tapi gini dok, ini karena tadi lu bilang kalau kecapean di hamstring, kalau misalnya banyak pivot di ACL, berarti mungkin gak sih cedera pemain itu spesifik karena dia tuh banyaknya ngapain gerakannya? Iya betul. Dan jadi ini ankle tuh pemain yang begini, lutut yang pemain yang begini kayak gitu? Iya betul. Iya. Paling gampang lihat Ronaldo deh, lutut. Ronaldo botak ya? R9. Karena cara mainnya gitu. Iya. Ya, makanya kan gak heran kenapa Gocek, kok gocek gitu, pindah. si Cristiano Ronaldo kan latihannya segitunya. Ya aku heran tuh Messi. Messi itu dikasarin tapi bisa utuh-utuh aja. Ya cedera itu cepet loh recovery-nya kayak cedera 3 weeks sembuh lagi. Cedera 2, wah itu 2 orang ini tuh udah orang bukan orang. Iya. Makanya kalau kita ngelihat kayak gitu berarti Ronaldo sama Messi bukan orang dong Mas. Ya, memang bukan orang. Nah, buktinya dia sampai umur kita lihatlah perlakuannya Messi dulu defender sama Messi kayak apa atau defender sama Ronaldo. Tetap aja eksplosif. Udah nyikat-nyikat terus padahal tuh. Disikat terus. Itu Messi masih 2 orang ini paling parah tapi masih bisa survive terus. Harusnya cedera panjang tuh setengah tahun, setahun enggak tetap aja. Patah tuh paling enggak ya minimal ya. Iya, minimal tuh kayak gitu. Gitu Tapi ya. masih bisa stuck tuh kakinya. Iya. Wah gila tuh 2 orang ini tuh menurutku mungkin akan sulit kalau ada 2 orang lagi kayak gitu. Nah, kalau sekarang berarti Haaland Mbappe menurut lu gimana? Soal history cedera dan kalau dibandingin sama Ronaldo sama Messi menurutku masih belum. Aku kalau ada ada fanboynya, aku masih menganggap belum ada orang bisa seperti Ronaldo sama Messi di 5 sampai 10 tahun lagi. Haaland Mbappe belum akan bisa kayak mereka berdua. Belum. Mereka tuh di level berbeda. Latihan fisiknya ininya beda. Apalagi kalau aku melihat tuh Ronaldo tuh effortnya Pak
Effortnya tuh disiplin sekali, Pak. Disiplin sekali. Kayak LeBron James lah kalau di basket. Nah, ini ngomongin Ronaldo, kan salah satu yang terkenal itu kan pola makan dia ya. Oh iya. Pola makan dia itu apakah emang selalu harus nggak enak gitu, tapi apa ada pilihan buat makan enak tapi tetap sehat gitu? Dia punya dokter pribadi soalnya. Dan makanan sehat tuh rata-rata memang nggak berbumbu. Ketika ada bumbunya, itu jadinya akan mengurangi efek-efek protein di dalamnya. Itu yang terjadi. Nah kalau Messi itu orang cerdas, dia jalan kaki bisa tahu anjing mau ngoper kemana. Scanning tipis aja itu ya. Iya itu. Tapi kalau ya. kita lihat, memang Messi jarang nge-share latihannya apa aja. Tapi dilihat dong otot quadricepsnya. Ronaldo kan kayaknya nunjukin kan juga. Dia nunjukin terus. Iya. Jadi bukan berarti karena Messi itu gak pernah sharing dia latihannya kayak apa di medsos. Bukan berarti dia tuh gak latihan. Good point. Kan banyak orang bilang Messi gak latihan tapi bisa kayak gitu. Ya lu logis bro. Pernah gak lihat Messi itu ngangkat quadricep itu belah cok. Mana ada quadricep dia tuh gede banget loh. Mana ada orang mungkin dia tuh nggak pernah nge-share latihannya. Bukan berarti karena dia nggak pernah nge-share latihan dia tuh nggak latihan. Bener, ini bagus ya, good point ya. Karena narasi yang terbentuk Messi Ronaldo itu katanya lawan gift versus hard work. Padahal kita nggak mungkin. Ya nggak masuk akal ya lu bilang kalau Messi itu nggak hard work gitu. Pasti punya Messi itu juga main terus. Gimana dia nggak latihan kardio terus itu kalau nggak main terus. Cek aja tuh quadricepsnya segede apa. Kalau Ronaldo itu ningkatin power emang. Power. Powernya songo-songo. Quadriceps tuh paha ini ya? Iya paha itu. Itu kelihatan. Kalau nggak percaya zoom aja tuh quadriceps Messi kayak apa. Di capture. Ada kan ada Messi, ada Bojan, ada Thiago. Yang pivot sering kan si Messi terus. Ya kayak apa lah, ya gini aja, Messi sama Neymar. Neymar kita tahu dia sering party, sering alkohol. Nah sekarang Messi pada waktu zaman itu masih bisa eksplosif. Neymar tuh give. Gitu. Neymar kan memang sudah mageran kan sekarang. Iya. Neymar tuh juga give gitu. Tapi kalau aku gak setuju kalau dibilang Messi gak pernah latihan jago. Messi pasti latihan cuman gak nge-share aja. Makanya ceilingnya Neymar gak se-Messi, gak se-Ronaldo ya. Iya, kalau Neymar kan nge-share entertain. Ronaldo nge-share lifestyle. Udah kayak selebgram influencer kesehatan kalau di Indonesia itu. Endorsementnya elemen itu. Itu kan yang dicari memang. Dia kan bisnis juga di luar kan. Saya termahal loh tuh sedunia kan dia. Iya. Ya gitu. Oke. Dan ada juga pertanyaan dari Daniel Van Nguyen. Dok, kalau Drinkwater lahir di Indo. Daniel Van Nguyen. Dok, kalau Drinkwater lahir di Indo, apakah jadi saudaramu dok? Soalnya namanya jadi Drink Tirta. Wah bercandaanmu bro. Kurang banget sih bercandanya. Daniel Drinkwater kalau di Indo apakah jadi saudaraku? Gak apa-apa, ganteng aku lah. udah pasti aku jadi selebgram itu. Sama Sandy Darmanta. Dok, ini soal kopi ya. Apakah stres menyebabkan asam lambung dan terlalu banyak minum kopi juga? Dan apakah rasa nggak mengantuk karena kafein sama dengan nggak mengantuk akibat gula? Ini pasti konteksnya soal begadang ya. Kalau jadi gini, kafein itu psikoaktif. Kafein psikoaktif itu akan memicu saraf simpatis karena itu kan skripsiku kan dulu buat dokter. Jadi kalau kita meminum kopi, dalam catatan bukan kopi instan karena kopi bubuk itu kandungan kafeinnya yang instan nggak sebanyak dengan kopi murni ya. Kopi yang memang di kopi beneran. Itu dia psikoaktif. Kalau pada orang yang nggak kuat, namanya psikoaktif itu akan memicu asam lambung, memicu adrenalin, memicu tekanan darah. Kalau nggak kuat pasti berdebar-debar sama asam lambungnya potensi meningkat. Ya kalau nggak kuat ya jangan minum kopi yang berkafein tinggi. Jadi tergantung orang ya sebenarnya. Tergantung orang. Tapi kalau memang buat pre-workout, dia hamin 2 jam kuat banget. Aku pre-workoutnya latte soalnya, es latte tanpa gula. Oke. Dan kalau dibuat, apakah dia efek ngantuknya beda sama gula? Beda. Satunya psikoaktif, satunya sumber energi. Psikoaktif tuh memacu kita adrenalin rush. Jadi kita kayak fight and flight. Kalau simpatifnya aktif, kita tuh kayak responnya siap aja. Nah, gulanya itu sebagai sumber energi. Kayak kamu udah tahu mau berantem, tapi kalau gak ada gula ya percuma. Jadi kalau kafeinmu udah ready, tapi gak ada gula ya kamu cepet habis. Staminanya cepet Karena habis. orang banyak yang tadi kan lu ice latte. Ada juga orang kan, gue americano nih. Gitu. Iya, kalau latte itu kenapa? Karena masih ada susunya, dia buat kaloriku. Karena aku bulking. Kalau es americano biasa buat orang cutting. Untuk apa? Cutting. Jadi dia tidak mau ada, dia pure gulanya. Dia pure gak ada kalorinya dari susu, dia pure hanya untuk kafeinnya untuk PWO. Biasa diminum 1 atau 2 jam sebelum olahraga. Americano Indonesia yes. Lone Wolf dari Instagram. 2 pertanyaan terakhir nih. Lone Wolf dari Instagram. Gimana perasaannya dok kalau nanti sang anak pas gede jadi fans MU? Dia fans Barcelona udah.
Ya kalau berubah kan bisa, kan orang bisa berubah. Tak coret kakak. Itu udah kebijakan. Gak bisa. Jadi dalam hidup dia bisa memilih, Sudah aku tapi udah bilang fans kok, enggak. kamu dukung MU, jangan sebut kalau aku bapakmu. Oh iya Pak, siapa? Aku Barcelona kok, gak mau Liverpool. Dia gak mau Liverpool, dia maunya Karena apa? Dia maunya Barcelona. Anak zaman sekarang itu rata-rata kalau gak Barcelona Madrid. City? Jarang lah, mereka tuh soalnya. Oh, iya. Jadi gini, makanya aku tuh berterima kasih pada sosok Ronaldo sama Messi gitu loh. Karena sosok Messi itu yang ngebuat anak-anakku tuh suka bola. Oke. Suka bola, oh Messi tuh girinya bagus, jadi dia latihan lari, dia latihan ini. Terus dia ngeliatin konten Ronaldo, itu oh latihannya kayak gini, dia langsung kalau nge-gym tuh umur berapa. Jadi Ronaldo sama Messi tuh mengajarkan vibe yang baik buat anak kecil. Oh inspirasi ya, bukan Iya, cuma main bola iya, tapi iya. gym juga, ini menarik ya. Kalau anakku tuh beneran, dia tanya, dia umur 7 tahun, dia tanya, olahraga kok bisa keker tuh gimana nge-gym? Oh berarti kayak papa nge-gym. Jadi dia tanya kapan mulai nge-gym dan kawan. Jadi anakku ngefans Barcelona, dia sudah punya koleksi jersey-jersinya. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari netizen. Apriliansyah. Dok, apa benar kalau kita serangan jantung bisa diserang balik? Ada komentar? Oke, itu jawabannya. Itu jawabannya. Mungkin bisa dijawab di Serang kali. Di Serang dijawabnya. Di Serang, daerah Serang. Banten. Nggak dijawab udah ya, gitu ya dok ya. udah. Oke, terakhir banget sebelum menutup, dok. Sebelum kan banyak mungkin yang nonton ya. Ini sebelum nonton Liverpool MU gitu. Nah, gimana menurut lo? Lo pengen ngomong ke fans Liverpool atau ke fans MU? Silakan. Tidak ada satu fans Liverpool tuh yang remehin MU. Kalau dari yang beneran ya, nggak ada. Kita tuh tetap setakut itu. Karena MU itu kalau lawan Liverpool berbeda. Justru ketika dia di posisi nggak enak, lawan Liverpool tuh akan punya api. Tapi ketika di posisi enak malah 7-0. Nah ini posisinya Liverpool, MU tuh lagi nggak enak. Dan dia akan melakukan segala cara supaya Liverpool tuh turun dari puncak. Pasti kayak gitu dia. Oke, jadi pesan untuk fans Liverpoolnya jangan terlalu sama jumawa. ini dibalik kayak gini. Pernah kan Liverpool tuh ngalahin MU dalam posisi 4-1 yang Giroud nyium kamera. Itu kalau dilihat posisi MU lagi bagus-bagusnya. Dan Liverpool lagi jelek-jeleknya. Jadi yang lebih jelek motivasi lebih tinggi intinya gitu. Itu yang terjadi. Karena itu yang ngebuktiin bahwa apapun gue lakuin supaya lu gak juara. Itu udah motivasi tambahannya MU tuh di situ. Jadi pesan untuk fans Liverpool itu jangan terlalu jumawa intinya. Gak ada yang jumawa. Kalau jumawa tuh pasti bukan fans Liverpool. Pasti cuman pasti orang yang mengharap MU kalah. Kalau gak Arsenal. Arsenal sih. Arsenal tuh memang benci sama fans MU. Ya kan banyak. Gak cuma Arsenal. Iya, Arsenal tuh memang benci itu sama MU. Diceng-cengin soalnya. Kalau pesan untuk fans MU terakhir nih. Ya akhirnya kalian merasakan apa yang kita rasain dari tahun dulu kan. Dan pesanku sih kalian akan kayak gini sampai 20 tahun lagi. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football 30 Show. tahun kalian gak akan juara IPL. 30 tahun.